Halo Sobat Edu TV semuanya, selamat datang di channel ini lagi guys. Dan terima kasih banyak sudah mengunjungi channel ini lagi. Seperti biasanya, jumpa lagi bareng gua Agung di sini. Dan kali ini saya akan mereview sebuah produk yang mungkin sangat bisa berguna buat kamu-kamu semuanya, terutama buat kalian yang hobi dengan videografi tapi menggunakan kamera handphone. Nah, produk yang akan gua review kali ini adalah sebuah stabilizer ataupun gimbal ya, orang sering menyebutnya, yaitu gimbal khusus handphone dari Moza, yaitu Mini Mi 2019, dimana gimbal ini adalah versi Mini Mi 2019 yang pertama guys. Nah, fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh gimbal dari Moza ini? Buat kamu yang penasaran, saksikan video ini selengkapnya sampai selesai, jangan di skip. Dan inilah dia gimbal dari Moza Mini Mi 2019. Oke guys, kita bahas dulu dari packagingnya ya. Di sini kalian bisa melihat ada tulisannya Mini Mi 2019. Dimana versi Mini Mi 2019 ini yang bakalan gua review adalah versi yang pertama guys. Nah, versi yang kedua kalian tidak akan menemukan tulisan 2019 di sini. Jadi tulisannya polos, cuman Mini Mi saja. Nah, perbedaan apa yang menyebabkan berbeda antara versi yang pertama dan yang kedua? Versi yang pertama yang bakalan gua review ini, dia hanya mampu melakukan putaran sebesar 270 derajat saja guys. Sedangkan yang versi kedua, dia sudah mampu melakukan putaran sebesar 360 derajat. Jadi itu sih perbedaannya. Kira-kira ya yang versi kedua itu sudah upgrade lah ya. Yang versi pertama baru 270, yang versi kedua sudah 360. Seperti itu kira-kira. Oke. Kemudian di samping dusnya, kalian bisa melihat di sini ada beberapa fitur yang dituliskan di dosbooknya. Antaranya adalah wireless charging, intelligent control, inception mode, built-in kamera aplikasi, track shooting, dan live streaming mode. Oke, nah seperti apa fitur-fitur ini nantinya bakalan kita bahas di next video mungkin guys, karena durasinya bakal kepanjangan kalau gua kupas semua di sini. Oke, selanjutnya kita akan lihat isi dari packaging ini seperti apa ya. Nah, ini dia guys. Jika kalian membeli paket pembelian gimbal dari Moza ini, kalian akan mendapatkan satu buah hard case buat pelindung gimbal tersebut. Jadi ini adalah hard case ya, bukan soft case, tapi ini keras, bahannya bagus banget. Ini sangat bermanfaat banget melindungi gimbal kalian ketika terjatuh ataupun terbentur sesuatu yang benda keras kayak gitu. Jadi meminimalisasi kerusakan. Oke. Dan isi dari hardcase ini adalah satu unit gimbal itu sendiri. Kemudian ada di sini ada tambahan, ini fungsinya bisa kalian gunakan sebagai tripod. Oke, kemudian di sini ada kartu garansi, buku petunjuk, dan kabel USB guys. Ini kabel USB-nya fungsinya buat charging ya. Ini bisa buat kamu charging, kamu gunakan buat ngecas. Kemudian sudah paling itu aja. Jadi buku panduan, kabel USB, sama satu unit gimbal dari Moza. Oke, langsung saja kita bahas untuk pengoperasiannya ya guys. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu guys. Jadi kalian harus mengkalibrasi handphone kalian agar handphone kalian benar-benar seimbang. Nah, ini penting banget ya. Karena jika handphone kalian nggak seimbang, maka nanti motor yang ada di gimbal ini kerjanya terlalu berat. Jadi kalau handphone kamu sudah seimbang, maka motornya dia bekerjanya itu ringan, jadi nggak gampang panas, nggak gampang jebol. Jadi gimbal kalian bisa lebih awet. Nah, caranya mudah ya. Di sini kalian kan bisa diatur nih. Di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama, ini bisa kalian setting nih, bisa kalian setting ke atas seperti ini. Ke atas kan, atau kalian ke bawah kan nih. Nah, kalian nanti kira-kira aja, ini kira-kira dia kalau misalkan handphone kalian rotate kayak gini, dia udah nggak nyentuh. Ini udah nggak nyentuh ya. Misalkan kalian fokuskan ya. Nah, ini kalau masih ada spilling kayak gini, nah ini
Ini dia nggak nyentuh, ini berarti aman. Ini berarti sudah aman. Oke, kemudian kalian seimbangkan. Ini bisa kalian atur untuk kanan kirinya, kalian bisa geser-geser di sini. Ini bisa kalian setting. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kalian tinggal kencangin aja nih yang di belakang tadi nih. Ini tinggal kalian kencangin aja. Nah, jika sudah dirasa sudah balance, handphone kalian sudah seimbang kayak gini, tinggal kalian on kan aja. Di sini ada tombol on off, bisa kalian lihat. Ini kalian tekan lama, maka stabilizer ini atau gimbal ini otomatis akan on. Oke, jika gimbal sudah on, sekarang kita fokus sama tombol-tombolnya guys. Di sini kalian bisa lihat di atas ini adalah joystick guys. Ini bukan tombol, ini nggak bisa dipencet, tapi bisa di kanan kirikan atau atas bawah. Ya, ini fungsinya joystick. Ini untuk mengatur pergerakan handphone kalian. Itu bisa ke bawah, atas, atau kanan, atau nengok kiri ya kan. Nengok kanan, nengok kiri, nengok atas, sama nengok bawah. Ya, jadi ini adalah joystick. Kemudian di bawahnya di sini bisa kalian lihat, ini adalah tombol untuk mengatur menu sebenarnya. Jadi ini dia bisa diputar, dan ini nanti bisa kalian lihat pengaturannya ketika kalian sudah menginstal aplikasi. Kalau kalian belum menginstal aplikasi dari Moza ya nggak bisa. Jadi ini adalah sebuah controller di mana kalian nanti bisa mengontrol fitur-fitur apa saja melalui aplikasi yang sudah kalian install. Oke. Kemudian di sini ada tengah tombol kamera. Ini adalah tombol ketika kalian ingin record, kalian klik. Tapi harus install aplikasi juga. Kemudian ada sebelah kiri ada FM, ada sebelah kanan ada play ya, simbol play di sini. Kemudian di bawah ini ada simbol semacam anak panah 4 kayak gini. Kemudian di atas ada semacam garis 3 sama lingkaran seperti ini. Nah, ini fungsinya apa saja nanti akan saya jelaskan di next video ketika sudah terinstall aplikasinya. Nanti akan saya jelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi dari Moza tersebut. Untuk pengoperasian standarnya jelas ini joysticknya ya. Kalian bisa mengatur pergerakan handphone kalian nih, atas, bawah, kanan, kiri. Oke. Dan di sini ada indikator, dua indikator di sebelah kanan, ada YF sama PF. Nah, ini fungsinya ketika kalian mengaktifkan YF sama PF ini, nanti handphone kalian akan mengikuti pergerakan dari gimbal kalian ketika kalian gerakan melalui manual dengan tangan kalian gitu. Langsung aja kita contohkan di sini. Di sini untuk mengaktifkan fitur PF sama YF-nya, cukup kalian klik tombol yang ada tulisannya FM-nya ini 3 kali sama 2 kali. Klik 3 kali untuk mengaktifkan PF-nya, sedangkan klik 2 kali untuk mengaktifkan YF-nya. Nah, kita coba. Ini posisi sekarang belum aktif sama sekali. Ketika gimbal kalian gerakan seperti ini, itu tidak akan mempengaruhi posisi handphone atau posisi kamera handphone kalian. Kamera di handphone kalian akan tetap stabil walaupun kalian gerak-gerakan kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Nah, jika kalian ingin handphone kalian mengikuti pergerakan tangan kalian, kalian tinggal mengaktifkan aja indikator YF sama indikator PF-nya. Kita coba, kita klik 3 kali, maka indikator PF-nya sudah menyala. Dan kita klik 2 kali lagi, maka indikator YF-nya juga sudah menyala. Nah, jika sudah on semuanya, maka kamera kalian akan mengikuti pergerakan dari tangan kalian. Misalkan gimbal kalian arahkan ke kanan, maka kamera kalian akan mengikuti pergerakan ke kanan. Jika gimbal kalian putar ke arah ke kiri, maka kamera handphone kalian juga akan mengarah ke kiri. Begitu juga dengan atas dan bawah. Tapi pergerakan dari kamera terlihat smooth banget, jadi nanti hasil videonya akan stabil. Dan itu bisa diatur atau disetting kecepatannya melalui aplikasi Moza nanti yang kalian bisa install di Play Store. Oke, itu untuk pengoperasian secara manual ya, secara pengoperasian secara dasarnya, basicnya. Kemudian kita bahas material atau bahannya sendiri guys. Material atau bahannya sendiri di sini secara tampilannya itu terkesan premium banget. Ya, secara pribadi gue suka di sini modelnya seksi dan dia nggak terlalu berat, tapi juga nggak terlalu ringan. Karena stabilizer atau gimbal kalau terlalu ringan itu malah nggak enak.
Tapi misalkan berat banget itu juga nanti bakalan bikin capek. Jadi menurut gua ini sudah proporsional dan sudah cakep banget untuk tampilannya. Dan bahannya sendiri ini dia bukan dari metal tapi dari plastik, dan itu amat sangat disayangkan sebenarnya. Tapi ya menurut gue sih dengan harga yang segitu ya masih wajar lah ya. Toh material plastiknya pun nggak terlihat murahan tapi terlihat premium. Nah, dan untuk baterainya sendiri kalian perlu mengecas atau mencharger baterai dari stabilizer ini kurang lebih 1-1,5 jam itu sudah penuh. Dan untuk pemakainya kalian bisa memakai selama kurang lebih 8 jam ketika posisi baterai ini penuh. Jadi ya menurut gua itu cukup bandel ya, baterainya cukup bandel dan cukup tahan lama kalau menurut gua sih. Dan kemudian untuk harganya, beberapa minggu yang lalu temen gue beli stabilizer ini ya dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah. Tapi jika misalkan kalian beli di online, pastinya mungkin kalian bisa dapat harga yang lebih murah daripada harga tersebut. Dan menurut penilaian saya pribadi, dengan range harga yang segitu, dengan kapasitas baterai yang cukup lumayan bertahan lama, serta fitur-fitur yang dimiliki oleh stabilizer ini, menurut gua secara pribadi sih stabilizer atau gimbal ini masih worth it bro. Cuman ya itu yang disayangkan, dia belum bisa merotasi sampai 360 derajat. Tapi kalau kalian pengen yang versi terbarunya, yang versi 2-nya, kalian bisa mendapatkan di toko-toko online juga. Paling harganya nggak terlalu jauh banget terpautnya, tapi untuk pastinya saya belum tahu juga sih. Silahkan kalian searching-searching atau cari rekomendasi di toko-toko online, pasti banyak. Oke sobat itu semuanya, itu tadi informasi sekilas yang bisa gue bagikan mengenai stabilizer handphone atau gimbal handphone dari Moza, yaitu Mini Mi 2019. Semoga bisa memberikan informasi yang positif serta pengetahuan dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata gua undur pamit, sampai ketemu lagi di konten video berikutnya guys.